Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie menjadi salah satu pembicara motivator dalam acara Super Mentor. Di sela paparannya, Habibie menceritakan pengalamannya dalam mengambil kebijakan pada saat Golkar berkuasa hingga Habibie menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto. Habibie mengungkapkan dirinya belajar 25 tahun dari Soeharto. Saya itu orangnya yang menjadikan negara ini saya kasih otonomi pada daerah. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan, sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, birokrat dan Golkar. Ketua ini mempunyai tiap fraksi itu mempunyai namanya wakil ketua atau ketua pengganti. Dua. Jadi yang memimpin itu 7 orang. Yang menyusun kabinet adalah 2 orang. Satu presiden terpilih dan satu ya ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa periksa. Kabinet pembangunan pertama. Koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet etc. Hei, zamannya waktu itu mengharuskan. Dia mempunyai wakil. Tiap wakil itu dari 3 fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama, ya fraksi ABRI, ya Pangap. Wakilnya jelas Don Jenderal. Fraksi Golkar, ketuanya seorang jenderal, Amin Murtono. Wakilnya 2 jenderal. Utusan daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri adalah Jenderal Amir Mahmud. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal, memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan untuk komunis nasional. It's not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Pada kabinet pembangunan pertama, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan kedua, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan ketiga, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan keempat, Soeharto dengan Panggabean. Kabinet pembangunan kelima, Soeharto dengan Sudarmono. Kabinet pembangunan ke-6, Soeharto dengan Habibie. Saya tahu itu. Saya banyak catat. Kabinet pembangunan ke-7, Soeharto dengan Habibie. Cuman ada cumannya. Waktu kabinet pembangunan 7 itu tidak ada penggantinya Habibie. Habibie sendiri. Jadi waktu tiba-tiba yang sudah dijelaskan bagaimana wakil presiden terjadi, saya hafal itu. Saya lalui. Nah, terus apa terjadi?
waktu penghabisan pada kabinet pembangunan ke-7, itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri. Tidak ada wakil. Konyolnya lagi dipilih jadi wapres. Tidak ada. Gila nggak pekerjaannya? Banyak. Ibu Ainun baru dioperasi. Saya dapat surat dari Profesor Ibu Ainun harus banyak res. Saya perlihatkan sama Pak Harto, dia bilang enggak, kita banyak masalah. Dia bilang serahkan sama Allah. Hei, itu bukan suatu lelucon. He mean it. Saya sampaikan sama Ibu Ainun, dia bilang benar. Kamu nggak bisa melawan. Oke, saya terima. Tiba-tiba dia lengser. Presidennya Habibie, wakil presidennya Habibie, yang menguasai legislatif. 87% adalah keluarga besar Golkar yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik. Mengadakan perubahan-perubahan berdasarkan keyakinan. Karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Dan saya catat semua. Bukan dengan dari surat kabar atau buku. I went through it. Menurut hukum yang dikeluarkan oleh Montesquieu, namanya 3 kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Karena itu diprediksi Habibie tidak akan mengatasi lebih dari 100 jam. I make changes. Itu mampu karena sebelumnya 25 tahun.